Salam dan selamat malam. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita bersama-sama ibadah dalam rangka ibadah bulanan lansia Jemaat Masale. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya. Saudara-saudaraku, teristimewa orang tuaku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah bulanan lansia ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsif dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 5. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi PKJ 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan kuasa dan pemeliharaan-Mu atas kami semua. Khususnya sebulan yang telah kami lewati, dan bersama-sama dengan para lansia, opa-opa dan oma-oma, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi kuat bagi kami semua, terlebih khusus bagi orang tua kami, di dalam menjalani hidup yang Tuhan masih perkenan kepada masing-masing mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman-Nya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa buat orang tuaku, opa-opa dan oma-oma yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kehidupan adalah perjalanan waktu yang tidak ada seorang pun tahu kapan akan berakhir. Sekali jam kehidupan berputar, maka dia akan terus berputar sampai dengan masa berakhirnya tiba, sesuai yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Suka atau tidak suka, kita harus menjalani roda kehidupan demikian, yang di dalamnya dinamika pasti kita akan alami. Ada suka, ada duka, ada canda, ada air mata,
Ada sehat, ada sakit, ada kuat, ada lemah. Semua itu mewarnai perjalanan kehidupan. Dan saya percaya bahwa opa-opa dan oma-oma telah mengalami pahit getirnya kehidupan ini jauh lebih banyak daripada kami yang masih muda. Namun bagi setiap orang percaya, saya mau mengatakan seperti ini. Janganlah pernah takut akan kehidupan yang kita jalani. Janganlah pernah khawatir akan kehidupan yang kita sedang jalani. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang setia. Kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Ia tidak akan pernah menyangkali hakikatnya sebagai kasih. Dia akan selalu ada dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun yang kita alami dan yang kita jalani. Janjinya selalu ia tepati. Seperti fajar pagi yang selalu terbit bersinar sesuai dengan ketetapan yang Tuhan sudah tentukan. Pun demikian matahari akan terbenam sesuai dengan ketetapan yang Tuhan telah tetapkan baginya. Dan sebagai orang percaya juga, saya mau mengajak kita semua, dan ini merupakan ayat emas bagi para lansia, buat opa-opa, buat oma-oma. Sebagaimana yang dicatatkan oleh Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Indah sekali. Tuhan mengatakan seperti ini kepada umat Israel. Dan hal itu juga yang disampaikan kepada kita sekarang ini. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah beranjak dari hakikatnya. Sebagai Allah yang penuh kasih. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Tidak akan pernah berhenti. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel yang sedang ada dalam situasi kondisi yang sangat-sangat menyesakkan. Untuk harapan hidup hari esok yang sangat kabur, samar-samar. Tetapi Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Allah tidak berubah. Allah tidak bergeser dari hakikatnya. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Ia tidak akan pernah menyangkali janjinya. Ia tetap kuat berpegang pada janjinya. Dan ia akan mewujudkannya. Sehingga ia mengatakan, aku mau menanggung kamu terus. Artinya kasih dan kesetiaan Tuhan akan terus menopang perjalanan kehidupan setiap orang. Dan inilah yang harus menjadi penguatan bagi kita. Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang terjadi pada saat ini. Nah saudara-saudara, opa-opa dan oma-oma yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pemazmur dalam bacaan kita memuji Tuhan melalui syair lagu yang sangat indah. Ia memuji Tuhan sebagai pencipta. Ia memuji Tuhan sebagai sumber hidup. Ia memuji Tuhan sebagai pengatur waktu yang maha bijaksana. Bahkan binatang-binatang buas pun ada di dalam kendali Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka untuk mencari mangsa di saat manusia beristirahat. Dan ketika manusia beraktivitas, ada waktu bagi mereka yang Tuhan tetapkan supaya mereka beristirahat. Sehingga mereka tidak mengganggu aktivitas manusia. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita terus tumbuh kembangkan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kondisi apapun juga. Mazmur ini saudara-saudara,
dikarang dalam situasi Yerusalem yang belum menentu. Dalam kondisi kehidupan umat yang sedang mengalami pergolakan. Karena apa? Karena dua kekuatan besar yang sedang berperang, yakni Persia dan Babel. Pada waktu itu Persia mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Tangan Tuhan melakukannya. Dan dalam kondisi mereka kembali ke tanah mereka, mereka menyaksikan situasi dan kondisi negeri yang dijanjikan itu sudah porak-poranda. Tentu kehidupan ini, kehidupan yang mereka hadapi pada waktu itu melahirkan sebuah tanda tanya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Tetapi fakta mengatakan, sejarah mencatat, tangan Tuhan terus bekerja sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh umat Israel untuk membangun hidup mereka kembali di Yerusalem, Tuhan yang mempercukupkannya. Dan karena itulah saudara-saudara, melalui nyanyian pujian, sang pemazmur mengumandangkan kepercayaan dan keyakinannya bahwa segala sesuatu ada di dalam pengaturan dan di dalam kendali Tuhan. Sehingga kepada opa-opa dan oma-oma, mari terus kita letakkan seluruh pengharapan kita di bawah kuasa otoritas Tuhan. Walau tubuh ini semakin lemah dan dalam kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, mari kita yakini bahwa Tuhan terus menanggung kita, Ia terus memikul kita, dan Ia akan menyelamatkan kita. Karena itu setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang dikumandangkan oleh Mazmur ini, hidupnya tidak akan disia-siakan. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan buat kita semua. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengaminkan kita menyanyi PKJ 153 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan bergeser dari hakikat yang satu, yakni Allah yang setia dan Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi penguatan bagi seluruh kami, teristimewa bagi opa-opa dan oma-oma. Bahwa hidup yang mereka jalani semua ada di dalam kendali Tuhan. Walau terkadang
kenyataan kehidupan ini melahirkan ketakutan dan kekhawatiran. Namun firman-Mu menjadi penguatan bagi mereka semua, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dan akan melakukan apa yang terbaik untuk hidup masing-masing. Karena itu hamba berdoa, kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus menopang perjalanan kehidupan orang tua kekasih kami. Karuniakan kesehatan yang bersahabat. Karuniakan hikmat dan kearifan, agar semua mereka dengan penuh ketaatan dan kesetiaan mengisi kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan, dengan penuh rasa syukur, yang olehnya pula mereka dapat menceritakan segala kebaikan-Mu kepada anak-anak cucu, menjadi sebuah warisan iman yang olehnya anak cucu akan menerima berkat yang daripada Tuhan dan senantiasa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin banyak di antara mereka yang saat sekarang ini sedang bergumul karena kelemahannya, oleh karena usia yang telah lanjut. Namun hamba percaya bahwa di tangan Tuhan ada kuasa untuk meneguhkan, di tangan Tuhan ada kuasa untuk memulihkan, dan Tuhan jugalah yang akan meneguhkan dan menghiburkan mereka untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Gairahkan kehidupan mereka dengan memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak cucu. Biarlah kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan adalah kesempatan untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu mereka. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak cucu karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan orang tua kami, opa-opa dan oma-oma. Hamba mohonkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka semua, dalam menikmati kehidupan rumah tangga, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Berikan ketercukupan kebutuhan hidup setiap hari, sehingga selalu ada ucapan syukur di dalam menikmati kehidupan berumah tangga. Dan senantiasa pula mereka bersyukur kepadamu dalam pengagungan dan penyembahan kepada Tuhan. Pun demikian, hamba berdoa untuk cucu-cucu karunia Tuhan yang sedang berjuang untuk meraih hidup dan masa depan mereka. Mari Tuhan beri kuat dan teguh kepada mereka. Pertetapkan keyakinan mereka bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan mereka. Sebab di tangan-Mu ada masa depan dan di tangan-Mu ada kuasa untuk memberikan keberhasilan. Perlengkapi mereka yang sedang menikmati dunia pendidikan. Karuniakan akal budi dan kepandaian kepada setiap mereka, agar mereka dapat meraih harapan mereka, cita-cita mereka, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Yang sedang dalam tumbuh kembangnya, mari Tuhan jaga dan lindungi mereka. Jauhkan dari segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa perkembangannya dengan penuh sukacita, kelak dewasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada, anak-anak cucu dari umat-Mu, dari opa-opa dan oma-oma yang jauh terpisah dari kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau menjaga dan mengawal setiap mereka, sehingga di tengah-tengah keadaan yang menyesakkan,
selalu ada berita bahwa mereka semuanya ada di dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Hamba berdoa buat kekasih kami, Ibu Pendeta Sulaiman Batti. Engkau memberkati kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoding. Engkau memberkati kekasih kami Jenny Papa Puasa. Engkau memberkati kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan. Engkau memberkati kekasih kami Audi Mantiri. Dan masih begitu banyak kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka kembali kuat dan sehat. Persiapkan semua kami umat-Mu untuk menikmati hari esok dalam penyembahan ibadah hari Minggu. Persiapkan majelis gereja-Mu di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan. Teristimewa hamba-Mu di dalam pewartaan firman. Sehingga kami dapat menikmati persekutuan ibadah hari Minggu dengan penuh rasa syukur dan berkat dari firman-Mu dapat kami menikmati dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Memberkati kekasih kami Bapak Yakob yang telah mengangkat tanggung jawab pelayanan sebagai liturgis. Tuhan berkati dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu, pun demikian anak-anak hamba-Mu, ada yang ada di Samarinda, Diel yang ada di Salodong, pun demikian Epi, pun demikian Ita dan Geri, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati kekasih kami Pina dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Pun demikian kekasih kami Nando dan Cali, Tuhan berkati. Berkati kekasih kami Isa, pun demikian Mama Andre, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kuasa kasih dan rahmat Tuhan akan terus dialami dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, bersama-sama dengan orang tua kami, yang boleh menikmati indahnya persekutuan malam hari ini. Kami sampaikan doa dan harap kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, menanti berkat daripada Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 180. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudaraku, orang tuaku, opa-opa, oma-oma yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidup dalam syukur kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Dan kami perlu sampaikan bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu yang akan disiarkan secara langsung, secara live dari gedung utama Gereja Toraja Jemaat Masale. Mari kita persiapkan diri kita untuk
menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah bulanan lansia kita pada malam ini. Atas nama Opa Oma, Majelis dan seluruh jemaat Masale mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan sentiasa menyertai dalam pelayanannya dan dalam rumah tangganya. Kami mengucap juga terima kasih kepada Ibu Pendeta sebagai operator pionis, Cali dan Nando sebagai operator SDD, dan terima kasih pula kepada Opa Oma serta jemaat yang telah mengikuti ibadah bulanan lansia. Tuhan Yesus menyertai. Amin.